Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang cukup sejuk ini. Kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan kitab Mukhtarat pertemuan yang ketiga. Semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan, baik bagi pemateri di dalam menyampaikan materinya, dan juga bagi para peserta dimudahkan di dalam memahaminya. Dan lebih dari itu, semoga kita diberikan istiqomah di dalam belajar. Istiqomah itu tidak mengenal semangat, sehingga orang yang istiqomah ketika semangat dia belajar. Ketika diuji dengan tidak semangat, dia tetap belajar. Itu namanya istiqomah. Karena belajar itu bukan mengandalkan semangat. Kalau mengandalkan semangat, maka banyak orang-orang yang terjebak. Terjebak gimana? Yaitu terjebak di dalam semangat. Ketika semangat dia belajar, ketika tidak semangat tidak belajar. Ya, sehingga dia terluputkan, ya. Dia kehilangan satu kesempatan, yaitu kesempatan untuk belajar. Sehingga kita belajar itu prinsipnya nggak usah pakai semangat, ya, nggak usah pakai semangat. Tapi istiqomah itu yang penting, ya. Artinya apa? Kalau semangat ya belajar. Suatu saat nggak semangat, misalnya, ya tetap belajar. Ya, yang dimaksud di sini yaitu tetap hadir di dalam majelis ini. Ya, karena kita sering merasakan seperti itu, ya. Di saat-saat belajar itu sering merasakan kadang ya semangat, kadang ya tidak semangat. Solusinya cuma satu, yaitu tetap hadir, tetap berangkat ke tempat pengajian, ya, istilah kita. Ya, karena kalau mengandalkan semangat, maka sering terjadi apa? Sering terjadi tidak hadir di dalam kegiatan belajar mengajar. Dan sebenarnya perasaan tidak semangat itu hanyalah was-was, hanyalah tipu daya, hanyalah sebuah apa ya, satu godaan yang sebenarnya lemah itu. Perasaan tidak semangat atau kadang muncul rasa malas itu sebenarnya sesuatu yang lemah kalau kita berani untuk melawannya. Ya, dengan melawannya yaitu dengan tetap hadir, dengan tetap belajar, maka Allah akan berikan kenikmatan, ya. Berikan kenikmatan ketika kita sudah hadir di dalam majelis ilmu. Ya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang ketiga ini kita memasuki bab yang kedua, al-babusani, alismu min haitsu qawaidus sarfi. Ya, bab kedua, isim ditinjau dari kaidah sorof. Ya, pembahasan tentang isim ditinjau dari kaidah sorof. Kaidah sorof adalah kaidah khusus pada pembentukan kata dan perubahannya, baik karena pengurangan atau penambahan huruf. Ya, jadi kaidah sorof itu adalah pembahasan tentang perubahan dari satu bentuk kata ke kata yang lain.
ada satu kata, nanti dia akan bisa berubah menjadi mungkin dua kata, tiga kata, empat kata, lima kata, dan sebagainya. Ya, satu kata bisa berubah pada bentuk kata yang lain. Inilah kaidah sorof. Sehingga kaidah sorof itu tentang eh, mengatur tentang perubahan kata itu sendiri. Ya. Ada nasoro, nanti jadi nasirun, nanti jadi mansurun, nanti jadi unsur, nanti jadi latansur, gitu kan. Ada nasron, ada mansoron, ada mansorun, minsorun. Gitu. Itu satu kata. Ya, satu kata mengalami perubahan. Kadang sebuah kata, ya, dia harus dibaca mungkin gitu kan. Muqatti'un atau muqatta'un, muqatti atau muqatta'. Ya. Ini yang semacam ini adalah dipelajari pada kaidah sorof. Jadi kaidah sorof yang dimaksud di sini bukan pelajaran sorof, bukan ya, tapi perubahan, ya, kaidah tentang perubahan dari satu kata ke kata yang lain, dari satu bentuk kata ke bentuk kata yang lain. Kebanyakan kata itu tersusun dari tiga huruf, kemudian diikutkan pada wazan atau timbangan fa'ala, terutama fiil ya, maka minimalnya tiga huruf. Fa'ala, contoh jalasa, ini kan bentuknya fa'ala. Ya, fa'ala sangat banyak ya. Ada khoroja, dakhola, fataha, ini sama fa'ala gitu kan. Ada yang fa'ila, contoh syariba, ini kan fa'ila, syariba gitu. Ada yang fa'ula, contoh karuma, karuma, fa'ula, kan sama ya. Sehingga kalau kita ditanya apa sih wazan karuma? Oh, wazannya fa'ula gitu. Apa wazan syariba? Syariba wazannya fa'ila. Kalau jalasa fa'ala. Kemudian ada fa'ala yaitu dakko. Ya. Dakko ini kelihatannya dua tapi ini terhitungnya tiga karena tasdid itu dihitung satu huruf. Sehingga dakko itu asalnya dakoko gitu kan. Fa'ala, dakoko. Kemudian terjadi perubahan jadilah dakko. Ya, demikian juga fa'ala yaitu farro. Itu asalnya faroro gitu kan. Faroro. Kemudian diidghamkan ro pertama kepada ro kedua. Ya, setelah terjadi proses pengidghaman jadilah farro. Nah, sehingga baik dakko maupun farro kalau kita ditanya apa sih wazan bagi dakko? Jawabannya fa'ala. Apa sih wazan bagi farro? Jawabannya juga fa'ala. Ya, ini gambaran tentang wazan ya, dan kemarin juga sudah kita singgung sedikit. Nah, ya, kita masuk fasal yang pertama ya. Al-faslul awwalu alismu bin nadhari ila bunyatihi. Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Nah, kita akan belajar mengenal ya, mulai mengenal pembagian isim. Fawaid sorof bagi isim, yaitu berkaitan dengan pembagian isim ya. Di buku ini cukup banyak ya pembagian isim dari berbagai sudut pandangnya. Al-faslul awwalu, pasal yang pertama, alismu bin nawari ila bunyatihi. Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Ya, isim ditinjau dari huruf akhirnya. Huruf akhirnya itu huruf apa? Itu menentukan nama bagi sebuah isim. Ya, di sini kita masih belajar untuk mengenal ya, mengenal pembagian ini. Pembagian isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya.
Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya itu ada 4 macam. Gampang ya, 4 macam. Namanya saja 4 ya, tinggal nanti dihafalkan. Kita hafalkan dulu globalnya. Ya, kita hafalkan dulu globalnya. Isim ditinjau dari huruf terakhirnya terbagi menjadi 4. Pertama namanya isim maqsur. Ya, hafalkan dulu globalnya ya, nanti baru masuk ke rincian. Kedua namanya isim manqus. Ketiga namanya isim mamdud. Yang keempat namanya isim sahih. Gampang ya. Apa saja? Ada isim maqsur, isim manqus, isim mamdud, dan isim sahih. Ada 4. Silakan dihafalkan. Setelah hafal, kita masuk ke eh, pengertian dari masing-masingnya. Ya, setelah hafal, kita masuk ke pengertian dari masing-masingnya. Isim maksur, mankus, mamdud, sahih. Ya, diulang-ulang saja nanti hafal gitu ya. Jadi cara menghafal yang paling praktis ketika kita sulit menghafal adalah dengan diulang-ulang. Ya, dengan diulang-ulang nanti menjadi hafal. Maksur, mankus, mamdud, sahih. Maksur, mankus, mamdud, sahih. Maksur, mankus, mamdud, sahih. Ya, diulang-ulang nanti hafal. Setelah kita hafal, kita masuk kepada pengertian dari masing-masingnya. Pertama adalah isim maksur. Isim maksur, ismun maksurun, yaitu isim yang diakhiri dengan huruf alif. Ya. Baik huruf alif yang ini namanya alif bentuk huruf ya, atau alif yang ini yaitu alif yang lurus. Yang ini namanya alifun ala suratil ya, yang ini namanya alifun mustaqimatun. Kita tulis dulu, nggak apa-apa. Jadi di dalam bahasa Arab ini, dalam bahasa Arab itu ada mengenal alif ya. Ini namanya alifun ya, bukan alifun. Nah, kadang kan ada anak-anak yang nyanyian itu ya alifun ba ta unsa gitu bukan ya. Ya alifun ya, namanya alifun ala suratil ya. Ya, ini namanya alif ini. Meskipun seperti ini namanya alif ya, dengan sebutan alifun ala suratil ya. Alif yang berbentuk huruf ya. Ini kan huruf ya, tapi namanya alif. Yang kedua yang seperti ini. Ini namanya alifun mustaqimatun. Alif yang lurus mustaqimah. Yang ini ya namanya alif, yang ini juga namanya alif. Ya, jadi alif ada 2 bentuk ya. Yang ini namanya alifun ala suratil ya, alif yang berbentuk huruf ya. Yang ini namanya alifun mustaqimatun. Kemudian kapan dia disebut alif? Maka ada kriterianya.
yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi ini wajib. Huruf sebelumnya itu harus berharokat fathah, barulah dia disebut alif. Ya, ini juga namanya alif. Kalau huruf sebelumnya berharokat fathah, ini juga namanya alif. Kalau huruf sebelumnya berharokat fathah. Ya, contoh ya, contoh dari isim maksur. Ya, contoh dari isim maksur. Contoh ad-dunya. Nah, itu alifnya namanya alif mustaqimah ya. Ad-dunya itu namanya isim maksur dengan alasan karena berakhiran dengan huruf alif gitu. Al-mustashfa juga namanya isim maksur. Alasannya apa? Karena berakhiran dengan huruf alif. Kalau ditanya kenapa ini disebut alif? Karena huruf sebelumnya berharokat fathah. Ini hurufannya kan fathah. Ya, al-mustasfa rumah sakit ya. Bagi yang punya kamus kitab muhtaratnya itu ada di halaman 6. Ya, di halaman 6 di situ sudah diterjemahkan. Al-Mustafa ini juga isim maksur karena huruf terakhirnya adalah alif. Dia disebut alif karena huruf sebelumnya berharokat fathah ini. Huruf sebelumnya itu huruf fa-nya kan harokatnya fathah. Maka ini namanya alif meskipun seperti bentuk huruf ya. Bukan ya, itu namanya bukan ya, tapi alif. Ya, jadi ukurannya apa? Ukurannya lihat saja huruf sebelumnya. Fathah atau bukan? Kalau fathah berarti namanya alif. Kemudian al-asa, al-asa ya al-mustafa tadi yang dipilih. Kalau al-asa artinya tongkat. Al-asa juga isim maksur. Alasannya apa? Karena huruf sebelumnya yaitu huruf shadnya berharokat fathah. Gampang ya cara menentukannya. Kemudian ada al-fata artinya pemuda. Dia juga isim maksur. Kenapa isim maksur? Karena berakhiran dengan alif. Kenapa ini disebut alif? Karena huruf sebelumnya berharokat fathah. Itu caranya seperti itu. Terakhir al-huda. Ya, al-fata tadi pemuda ya. Al-huda petunjuk. Al-huda juga isim maksur. Dengan alasan berakhiran dengan huruf alif. Kenapa disebut huruf alif? Karena huruf sebelumnya, yaitu huruf dalnya, berharokat fathah. Ternyata gampang ya cara menentukan isim maksur. Dengan melihat pengertiannya, kita langsung tahu ya untuk mengidentifikasi mana yang merupakan isim maksur. Apabila ada sebuah isim berakhiran dengan alif, baik alif huruf ya ataupun alif yang lurus ini, dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka dia namanya isim maksur. Contoh ad-dunya, al-mustasfa, al-mustafa, al-qasa, al-fata, al-huda. Ya. Untuk saat ini, ya, untuk saat ini kita ini baru dikenalkan ya dengan isim maksur. Intinya seperti itu. Adapun kapan pakai alif yang mustaqimah, kapan pakai alif seperti huruf ya, itu belum dibahas sekarang. Nah, ya, karena itu nanti masuk di kaidah imlaknya ya, di kaidah imlak. Ya, sekarang kita belum perlu ya untuk kita meracik sendiri gitu kan. Kapan saya harus pakai alif yang bentuk huruf ya, kapan saya harus pakai alif yang lurus itu. Ya, sekarang belum saatnya ya. Sekarang ini saatnya adalah kita mengetahui terlebih dahulu. Ya, kita tahu oh ini isim maksud, ini isim maksud, ini isim maksud, isim maksud, isim maksud, isim maksud seperti itu ya.
Fahim tum, insyaallah paham ya. Ya, kita pelan-pelan saja ya, belajarnya kita pelan-pelan saja. Yang terpenting kita tahu ya, kita paham, nanti bisa diterapkan ya. Nah, kita sampaikan dulu sampai selesai ya, baru nanti kita beri kesempatan untuk tanya jawab sedikit, barulah setelah itu kita kerjakan latihan yang ada. Ya, setelah itu tanya jawab lagi tidak masalah. Kalau waktunya masih ada gitu, insya Allah ya. Setelah isim maksur, yang kedua, cara menyebut sebuah isim dilihat dari huruf terakhirnya, ada yang namanya isim manqus, ya, ismun manqusun. Isim manqus, ismun manqusun. Isim manqus ialah isim yang diakhiri dengan huruf ya. Ini huruf ya ini. Yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ya, kalau huruf ya kita sudah paham ya, huruf ya. Kriteria disebut sebagai huruf ya, yaitu huruf sebelumnya harus kasroh. Itu harus. Maria. Sehingga terkadang ada yang huruf ya-nya dikasih titik, ada yang huruf ya-nya itu tidak pakai titik. Maka ukurannya adalah lihat huruf sebelumnya. Apabila berharokat kasroh, maka dia adalah isim manqus. Gitu. Jelas ya? Maksudnya, kadang ada sebuah buku yang dia menerapkan huruf ya-nya itu tanpa titik. Ya, kalau buku ini pakai titik ya. Dan anak sendiri condong yang pakai titik untuk ya supaya memudahkan gitu kan. Ya, tapi misalnya kita ketemu gitu kan dengan buku yang huruf ya-nya itu tanpa titik, maka kita bisa menyebut dia sebagai huruf ya dengan cara apa? Lihat harokat huruf sebelumnya. Apabila kasroh, maka dia itu namanya ya. Contoh al-murabbi. Al-murabbi kita lihat sebelum huruf ya, huruf ba-nya itu di kasroh. Maka al-murabbi namanya isim manqus. Alasannya karena berakhiran dengan huruf ya. Alasan kenapa disebut huruf ya karena huruf sebelumnya berharokat kasroh. Al-murabbi pembimbing. Ar-ra'i ya, pemimpin atau penggembala ya. Ar-ra'i ini kan huruf ya. Sebelumnya ainnya kasroh. Nah, berarti ini namanya ya. Al-musalli itu kan. Ini iya. Kenapa? Karena huruf sebelumnya berharokat kasroh. Al-musalli ad-da'i. Nih, bisa dilihat huruf terakhirnya ya. Dengan alasan huruf sebelumnya itu ainnya berharokat kasroh. Al-qadhi. Ini namanya ya. Dengan alasan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Al-hadi ini juga namanya isim manqus karena berakhiran dengan huruf ya. Disebut ya karena huruf sebelumnya berharokat kasroh. Al-musalli orang yang sholat. Ad-da'i, da'i, al-qadhi, hakim, al-hadi memberi petunjuk. Ya, silahkan dicermati ya. Jadi ini semua contoh bagi isim manqus karena berakhiran dengan huruf ya. Disebut huruf ya karena huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ya. Ini seandainya ketemu dengan buku misalnya ya, menulis tulisan ad-da'i seperti ini, ya, ini tetap namanya isim manqus. Kenapa? Karena huruf sebelumnya kasroh ini. Meskipun ya-nya tanpa titik gitu kan. Adapun misalnya ini lebih jelas lagi pakai titik gitu. Ya, ya, kita lanjutkan ya. Sudah paham untuk isim manqus?
Di sini diberikan sebuah catatan. Perhatikan catatan yang ada. Apabila al dihilangkan, al pada isim manqus itu dihilangkan, artinya tidak pakai al, artinya ya. Dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, artinya harokatnya itu dhamma atau rofa ataupun jar atau kasroh ya. Artinya bukan berharokat fathah intinya gitu. Maka huruf ya-nya itu juga harus dihilangkan. Lalu huruf sebelum ya tadi diberi harokat kasrotain. Contoh gini. Al-murabbi, alnya dibuang jadi murabbin. Gitu. Bukan murabbun ya, tapi murabbin. Ar-ra'i, alnya dibuang jadi ra'in. Kullukum ra'in, gitu kan? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kan? Kullukum ra'in. Al-musalli, apabila alnya dibuang jadi musallin. Nah, jadi harokatnya kasrotain itu. Ad-da'i, alnya dibuang jadi da'in. Al-qadhi, alnya dibuang jadi qadhin. Al-hadi, alnya dibuang jadi hadin. Dengan catatan huruf terakhir itu bukan fathah. Apabila fathah, maka ya-nya tetap ada ya. Misal murabbiyan, ra'iyan, musalliyan, da'iyan, qawiyan, hadiyan. Ya, seandainya fathah maka jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Ya-nya muncul ya kalau fathah. Murabbiyan, ya, perbandingan yang pakai al. Al-murabbiya kalau fathah. Dihilangkan al, tetap ada ya-nya. Murabbiyan gitu. Nah, di situ kan dicontohkan yang bukan fathah ya. Lagi misalnya ar-ra, ar-ra'i, ar-ra'iya ketika fathah, fathahnya terlihat ya. Alnya dibuang jadi ra'iyan. Al-murabbiya jadi murabbiyan. Ar-ra'iya jadi ra'iyan. Yang sisanya sama caranya ya. Yang sisanya caranya sama. Ya tadi misalnya ya al-musalliya musalliyan ad-da'iya da'iyan al-qadhiya qadhiyan al-hadiya hadiyan itu sama caranya. Itu ketika fathah. Beda kalau selain fathah. Al-murabbi murabbin, ar-ra'i ra'in ini kan yang selain fathah. Al-musalli musallin, ad-da'i da'in, al-qadhi qadhin, al-hadi hadin. Tapi ketika fathah al-murabbiyah murabbiyan, ar-ra'iyah ra'iyan, al-musalliyah musalliyan, ad-da'iyah da'iyan, al-qadhiyah qadhiyan, al-hadiyah hadiyan. Ya, jelas ya untuk gambaran bagi isim manqus. Kemudian setelah kita paham isim manqus, yang ketiga adalah isim mamdud. Ya, isim mamdud, ismun mamdudun ialah isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Contoh, dawaun, yaitu mamdud namanya. Iqtidaun, binaun, samaun, insyaun, ibtidaun. Itu isim mamdud. Intinya apa? Belakangnya hamzah ya dan sebelumnya alif. Kemudian yang terakhir isim sahih, ismun sahihun, yaitu isim yang tidak diakhiri dengan tiga huruf di atas.
Dan ini yang paling banyak kita jumpai yang jenis ini ya kan, yang jenis isim sahih. Contoh qalamun kan bukan alif, bukan ya, bukan hamzah, bahkan mim ya, tapi berakhiran dengan mim, maka namanya isim sahih. Daftarun akhiran huruf ro, isim sahih. Saburatun tak marbuto, isim sahih. Mim sahatun tak marbuto, isim sahih. Termasuk yang lainnya, masjidun misalnya, hajarun, baitun, dan sebagainya. Ini yang terbanyak itu ya jenis isim sahih yang kita jumpa itu terbanyak isim sahih. Itulah pembagian isim menjadi 4. Ya, menjadi isim dilihat dari huruf terakhirnya menjadi 4, isim maksur, manqus, mamdud, sahih. Kita mau tanya jawab dulu sebentar atau langsung latihan ini baiknya? Inginnya apa ini? Ustadz, mau nanya Ustadz. Mau tanya jawab dulu silakan, nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau untuk isim sohih itu, kalau contohnya musolin termasuk isim sohih bukan Ustadz? Apa? Apa contohnya? Musolin, itu termasuk isim sohih bukan? Musolin Ya, termasuk isim sohih bukan? itu masuk di latihan itu sebenarnya. Dia isim manqus. Tadi kan sudah ada ini. Nah ini musallin itu dia isim manqus karena dia adalah al-musalli tapi alnya dibuang maka yanya wajib dibuang. Ini musallin isim manqus. Ini semua manqus ini. Murabbin ra'in musallin da'in qadin hadin semuanya isim manqus. Oh, iya, iya. Ya Ustadz. Ya, jelas ya? Ya Ustadz. Ya, benar. Ya, tidak ada pertanyaan, kita masuk latihan dulu ya. Yang anak tunjuk silahkan yang menjawab gitu ya. Ya, ini ada pertanyaan kalau isim manqus cirinya kasroh tain. Ya, nggak selalu kalau ada alnya ya kalau ada alnya ya dia nggak pakai kasroh tain karena berakhiran dengan ya. Ya, kalau tanpa al barulah di kasroh tanwin kecuali kalau fathah. Kalau fathah berarti di fathah. Tadi sudah anak contohkan ya. Ya, sekarang semuanya mikrofonnya dimatikan ya supaya bisa terlihat jelas. Semuanya mikrofonnya matikan dulu. Ya, anak urut saja dari atas ya, dari atas. Mab- Jadi perintahnya gini, pisahkan isim-isim di bawah ini menurut bangunannya masing-masing, kemudian masukkan dalam tabel yang tersedia. Jadi cukup dijawab saja ini isim maksur atau mankus atau mamdud atau sohih gitu saja ya, dijawab saja gitu. Pertama ada Pak Kohir, silahkan. Mabniyun, Pak Kohir, silahkan. Ya, karena tidak menjawab maka bawahnya Abu Uwais, Abu Uwais, Abu Uwais. Ya, mikrofonnya dimatikan dulu, nanti sesuai urutan aja ya. Mikrofonnya matikan. Di bawahnya ada Ibu Ade Mariati. Coba Mabniun. Ibu Ade Mariati. Nggak ada. Ahmad Taufik. Ahmad Taufik. Isim maks. Oh siapa? Ada. Mabniun ada isim mankus Ustaz.
Mabniyun isim apa? Mankus. Mankus pas enggak dengan kriteria tadi? Coba Mankus. Sebelum pas enggak dengan kriteria tadi? pas. Yo, Iya, yang Ustaz. enggak pas. Kan gini, isim mankus itu kalau alnya dibuang pasti harokatnya kasroh tanwin dan ianya dibuang. Alnya dibuang, ianya harus dibuang. Oh ini ada ianya tanpa a. Ada ya. Isim apa? Maksur dong. Eh, bingung jadinya. Mankus. Terus sebelumnya kasroh. Apa? Mabniyun. Apa ya? Ketemu? Ini belum Ustaz, ini sebelumnya kan kasroh ya. Al-mabniyu. Terus? Bingung. Pas Ustaz. eh, Dilempar dulu ya ke eh, dimatikan dulu mikrofonnya, matikan semuanya ya. Tadi ke bawahnya yaitu Ahmad Taufik, Mabniun, coba. Mabniyun isim sahih Ustaz. Isim sahih, jawabannya sahih. Jawabannya sahih, jawabannya benar ya. Jadi Ya, gini, syukran. Mabniun itu isim sahih. Kenapa bukan isim mankus ya? Karena kriteria isim mankus itu berakhiran dengan huruf ya. Dan huruf ya-nya itu kelihatan kalau pakai al. Alnya diucapkan, disebutkan. Dan ya-nya pasti nggak pakai harokat gitu ya. Contoh tadi kan ada gitu kan. Ya, dan tulis di sini. Ada ada alnya, barulah ya-nya tetap ada. Kalau alnya dibuang maka ya-nya pasti hilang, itu pasti. Dan ya-nya yang ada alnya saja, ya-nya itu adalah sukun, bukan harokat. Itu ada gitu. Kecuali kalau fathah ada iya kan gitu. A- Al-murabbiyah, ar-ra'iyah. Tapi ketika alnya dibuang maka ianya juga ikut dibuang. Maka mabniun adalah isim sahih, bukan isim manqus. Seperti itu ya. Kemudian tadi sudah Pak Ahmad Taufik, Pak Ahmad, oh, Pak Ahmad Taufiknya dua ya. Pak Ahmad Taufik yang satunya. Ini dua orang atau satu orang ini? Afan tadi di itu Ustaz, tadi di komputer nggak bisa audio jadi ke Oh, HP. jadi sama ya. Ini sama lah ya. Ya, Ya ada. Berarti Pak, ini Ahi Jamal. Ahi Jamal. Sohrou itu. Ahi Jamal, silakan. Ya, tidak buka. Al-Hikmah. Al-Hikmah, silakan. Isim mamdud Sohrou. Ustaz. Isim Mamdud. Mamdud, betul. Jawabannya betul. Ya, Sohrou isim Mamdud. Sahih, betul. Ya. Kemudian di bawahnya Al-Hikmah Andri. Pak Andri ya. Ya, silakan. Pak Andri nggak buka. Pak Ari Pujiono nggak buka juga. Aryu Hernaningsih. Yo, Romin, yang Romin. Aryu juga nggak buka ya. Ayuliana, Ibu Ayuliana ya. Naam. Ya, silahkan.
Romin isim mankus. Ya, romin isim mankus, betul. Karena romin itu asalnya ar-romi, Romin. alnya dibuang jadi romin gitu. Betul, isim mankus ya. Am. Kemudian setelah Ibu Ayuliana, Bu Bita ya. Musallin itu. Ya, Bu Bita musallin. Kita buka ya. Kemudian Umunata, silakan. Yang musallin gitu. Isim mankus. Musallin isim mankus, jawabannya betul ya. Karena musallin asalnya al musalli, alnya dibuang jadi musallin gitu. Nah, kemudian tadi Ibu Nara sudah ya. Buki, Ibu Buki ya. Dalwun, Ya, Ustaz. ya Pak Isim Buki ya. sahih, Dalwun. Ustaz. Isim sahih betul. Dalwun masuknya sahih. Ya. Dalwun isim sahih. Dedi Sepudin silahkan. Katibun. Nah, buka Pak Dedi. Dedin kok Dedin. Pak Dedin. Ya Hmm. Ustaz, Iya, silakan Pak Dedin. katibun Katibun ya masuknya apa? isim sahih. Isim sahih, betul ya. Katibun isim sahih. Ya, Pak Enggar, Preadeta, silakan. Sarqa'u. Nah, itu. Yarqa'u isim mamdud. Sahih, betul. Isim mamdud ya. Sarqa'u isim mamdud, betul. Kemudian Faredo Dani Firdaus Al-Murabbi. Nggak Isim ada ya, mangkus. Pak. Apa isim? Apa? Mangkus. Isim mankus, betul ya. Al-Murabbi, betul isim mankus ya. Kemudian berikutnya Filia, Ibu Filia Raini yang musallan Ustaz. Musolan. Musolan. Mangkus, Ustaz. apa? Musallan Musolan. Mangkus. isim Mangsur. makasur, betul ya. Musallan adalah isim makasur karena berakhiran dengan huruf alif itu ya. Itu kan huruf alif ya. Dengan alasan sebelumnya berfathah. Ya. Kemudian tadi sampai Ibu Filia ya. Ibu Hani, silakan. Yang kolamun. Isim mamdud, Ustaz. Kolamun kenapa mamdud? Kolamin. Isim sohi ya? Isim sahih ya. Kolamun isim Isim sohi. sahih. Karena berakhiran huruf mim itu kan. Ya, isim sohi, Ustaz. Isim sahih. Nah, berikutnya Ibu Halisoh Jamila, silakan. Libasun. Ibu Halisoh nggak buka. Ibu Iin Kurniati. Ya, nggak buka juga. Ibu Ima Karmila. Isim maksur, Ustadz. Yang libasun ya sekarang ya. Libasun isim apa? Isim maksur. Isim maksur itu apa? Belakangnya huruf apa kalau isim maksur?
alif ya kalau isim maksur. Loh, iya itu libasun huruf apa? Belakang paling terakhir. Oh iya. Berarti apa? Berarti maksur. Berarti isim Apa apa? sohih Ustaz? Isim Sohih. sahih Sohih. ya, libasun itu kan sin berarti isim sahih. Nah, Ustaz. Ya, naam sahih ya betul. Kemudian dawaun tadi Ibu Jasni ya sekarang ya. Dawaun silakan. Isim mamdud. Isim mamdud betul, naam. Isim mamdud betul. Ibu Karina Hilmi al-mar'a. Al-mar'a apa maksudnya? Ibu, oh ini Ibu Linda boleh varianti. Al-mar'a apa? Isim al-mar'a apa? Aduh. Isim Hmm. Isim sahih Ustaz. belakangnya huruf Salah apa ya? itu al-mar'a belakangnya. Hmm. Ada hamzah ya Ustaz. Alif belakangnya kan huruf alif berarti namanya isim apa? Oh, isim maksur. Iya betul isim maksur Mankus. ya. Maksur betul tadi. Ya. Alif ya berarti isim Kalau maksur. mankus ya pakai Ya kalau mankus kan ya ini alif ya. Ini alif berarti isim maksur betul. ya Ustaz. Nah, kemudian berikutnya Pak Muji Haryono ya. Pak Muji Haryono silakan yang Arabiyun. Ayo Pak Muji Haryono. Arabiyun Pak Muji. Ya buka. Ya boleh bawahnya Ibu Muslimah Arif. Halo Ustaz, Oh ya Pak Muji silakan Pak Muji dulu. yang tadi yang mana tadi? Yang Arabiyun. Ini Arabiyun. yang ini. Isim isim mamdud Ustaz. Isim apa? Mamdud. Lo dilihat apa menurut itu apa kriterianya? Arabiyun. Oh isim ini Ustaz ya? Sahih ya? Ya, isim sahih betul ya. Jadi Arabiyun adalah isim sahih. Nah, kemudian berikutnya Ibu Muslimah Arif. Ibtidaun. Ibtidaun silakan apa? Itu isim mamdud Ustaz. Sahih ya betul ya mamdud. Nah, ibtidaun isim mamdud. Kemudian berikutnya tadi yang anak Ina sudah ya betul ya? Sudah ya. Sekarang Pak Nana Suryana ini yang makahan. Makhan izin maksur Ustaz. Ya, betul, tepat sekali ya. Makahan masuknya isim makasur. Nah, Nah, Ustaz. kemudian berikutnya ada almarma. Ini Ibu Nanik Ismiati. Almarma. Gimana Ibu Anik? Oh, Ibu Anik nggak buka ya? Ibu Nufi, boleh Ibu Nufi. Naam Ustaz. Ya, Al-marma masuk ke dalam isi maksur Ustaz. ya, tepat sekali ya. Almarma masuknya isim maksur. Betul. Barakallahu fiik. Kemudian, wah, tapi barakallahu wa fiki ya.
Al-Mustalqi, ini Al-Mustalqi Ibu Nur Faisyah. Al-Mustalqi. Ibu Nur Faisyah nggak buka ya? Wismasari, Ibu Wismasari. Mankus Al-Mustalqi. Ustaz. Afwan Ustaz, isim mankus. Oh ya, isim mankus, betul, isim mankus, sahih. Mankus. Ya, betul, betul ya. Kemudian masjidun Ibu Bismasari. Ya, Ustadz. Masjidun itu isim sohi. Ya, tepat sekali, isim sahih. Kemudian berikutnya ada insya'un Ibu Reno ya, Ibu Reno ya. Pak Reno ini? Kapan? Ibu atau Pak ini? Reno. Ya. Pak Reno ya. Pak Reno. Ya, apa? Insya'un. Mankus. Lihat isim mankus apa kriterianya? Berakhiran hamzah. Oh iya, yang mamdud ya. Insya'un masuknya isim mamdud ya, betul ya, isim mamdud. Nah, betul. Kemudian setelahnya Pak Ridwan yang al-mar'iyu. Pak Ridwan ada? Apa? Jawabannya? Anda nggak dengar? Pak Ridwan tadi? Ya, Iya. halo. Oh iya, halo ya, ya baru dengar. Al-mar'iyu apa? Oh, Ayu, Iya. isim mangkus. Kalau isim manqus pasti huruf iyanya itu sukun gitu. Ini iyanya ada harokatnya, berarti apa? Isim sahih. Isim sahih. Naam, al-mar'iyu masuknya isim sahih. Berikutnya ada hamra'u Ibu Rini. Apa Ustaz? Ya, Yang mana? hamra'u. Amro'u isim mankus. Dilihat manqus apa? Hamra'u. Oh, apa Ustaz? Isim mankus Ustaz. Isim Bukan mankus. manqus. Kalau manqus kan berakhiran huruf apa? Huruf ya. Nah, ini hamra'u. Berakhiran apa ini? Masya Allah. Oh, yang hamro'u Ustaz. Iya, hamra'u. Hamro'u itu isim mamdud. Afan Iya, Ustaz. betul. Sahih ya, mamdud. Hamra'u adalah isim Isim mamdud. mamdud Iya, berakhiran betul. hamzah. Iya, betul ya. Nah, sahih, tepat. Kemudian Pak Rudi ini, muzakin. Isim sahih, Ustaz. Muzakin isim Sahih. itu ada kasroh tanwin, itu yang tadi ada kasroh tanwinnya apa itu? Di catatan apa? Dilihat. Apa Ustaz baru masuk, Ustaz? Iya, masuknya isim apa? Ada tanwin. Apa masuknya? Apa Ustaz baru gabung, Ustaz? Oh, baru gabung ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya berarti bawahnya Pak Rudi yaitu sin, maksudnya ibu sin apa ya? Sin ibu atau bapak ini? Ya buka ya. Ibu Siti Haryatun boleh, ayo. Muzakin, ayo. Muzakin isim mankus Ustaz. Ya betul, muzakin isim manqus. Karena dia asalnya al-muzaki, ya, alnya dibuang, jadi hanya ikut dibuang, jadinya muzakin. Terakhir Mankus. Ibu Siti Kafifah, mendengarkan aja ya.
Atau Ibu Sugiharti ini boleh al-malha Naam Ustaz. ya masuknya. Oke. Al-malha isim maghzur Ustaz. Isim apa? Isim maghzur. Maqa, qaf maqa, Maghzur. maqsur. Ya, isim maqsur betul ya. Al-malha isim maqsur ya. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, jadi untuk kali ini kita baru perkenalan ya, artinya kita mengenal tentang mana yang termasuk manqus, mana yang termasuk maksur atau mamdud atau sahih gitu. Kalau sudah bisa mengenal itu sudah cukup gitu. Ya sudah dianggap cukup. Karena kita baru di qawaid sorofnya yaitu pembentuk kaidah pembentuk kata. Di sana isim ada yang maksur, ada yang manqus, ada yang mamdud dan ada yang sahih. Nah, dan ini tentunya ya nanti akan sangat-sangat berpengaruh ketika kita sudah masuk ke taraf cara membuat kalimat, penempatan-penempatan di dalam kalimat ya. Karena setiap kita ketemu isim pasti kita dituntut untuk membedakan ini termasuk yang apa, itu pasti dituntut. Ini termasuk yang jenis maksurkah, mankuskah, atau mamdudkah, atau sohikah. Setiap melihat sebuah isim, kita dituntut untuk membedakan menjadi 4 tadi. Ya, apakah termasuk maksur, ataukah mankus, atau mamdud, atau sohih. Nah, ya. Kita cukup dulu atau mau tambah lagi? Kayaknya cukup dulu ya. Ini juga panjang ini pembahasannya yang ini. Tidak apa-apa. Cukup dulu atau mau tambah lagi? Atau Cukup tanya aja dulu. jawab? Cukup Tanya dulu, jawab boleh ya? Ustaz. Cukup Ustaz. Dikit-dikit Ustaz, Cukup dulu ya. cukup. Ya, Cukup sedikit. Ustaz. Ya, untuk tanya jawab ya sisa waktu silakan. Kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan. Ya. Bagi yang punya bukunya, ini bisa diisi sendiri ya. Yang maksur tadi apa saja tulis di sini. Yang mankus apa saja tulis di sini, gitu ya. Yang mamdud apa saja tulis di sini. Yang sahih tulis di sini. Ini untuk latihan ya, latihan nulis juga ini sebenarnya ya. Silakan kalau ada yang ingin Saya bertanya. mau nanya Ustaz, Ya, silakan. tapi di luar ini nih Ustaz, di luar di luar pelajaran, maksudnya kalau habis kitab ini kita praktek baca kitab gundul ya Ustaz ya? Iya, ya. Arahnya kan ke gitu, arahnya untuk membaca kitab gundul. Kalau ini selesai benar-benar selesai sampai akhir itu udah cukup untuk modal membaca kitab gundul. Insya Oh Allah iya ya. Ustaz. Insya Allah Ustaz. Ya, Mudah-mudahan sampai tamat. ya, semoga dimudahkan ya, bisa sampai selesai. Selesai dan paham menguasai, Masya Allah ya. Ya. Amin Ustaz. Dan di antara cara belajar, ya di antara cara belajar itu adalah apa? Belajar yang sifatnya untuk menguatkan itu gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Murojaah Ustaz. Ditulis Ustaz, ditulis. Murojaah. Lebih dari itu. Lebih dari sekedar Ditulis, murojaah, ditulis lebih dari Ustaz. sekedar ditulis. Murojaah sambil ditulis ke Ustaz. Lebih dari itu. Lebih dari itu apa? Dipraktekkan Ustaz. Dipahami Ustaz. Ya, Dipahami, dihafal. caranya adalah Mendengarkan diajarkan dulu. kepada yang lain. Gitu. Itu Ngajar. cara yang paling praktis itu ya. Ya, dulu waktu anak awal belajar buku ini, anak belajar buku ini mungkin ya, mungkin sekitar tahun 97-98. Cuma masih berupa fotokopian ya, masih sederhana, sangat sederhana bukunya. Anak juga masih ada yang fotokopian itu. Belajar, diajarkan itu sampai selesai itu. Itu lebih menguatkan ya. Jadi Maksudnya lebih gimana dari Ustaz? Belajar gimana Ustaz tadi Ustaz? setelah belajar diajarkan. Jadi anak itu dari dahulu modelnya seperti itu. Misal belajar buku ini, setelah itu diajarkan kepada yang lain. Jika anak punya majelis belajar muhtarot, padahal masih taraf belajar tapi ngajarkan. Itu lebih menguatkan ya.
Itu nggak Nanti apa-apa Ustaz, Ustaz ya, kenapa? walaupun nggak apa-apa Ustaz, ngajarin walaupun Ya nggak masih apa-apa. Ana dulu dari awal belajar Ana seperti itu. Ana belajar jurumiyah. Baru pertemuan pertama Ana ajarkan ke yang lain. Habis ilmunya gitu ya, nyari lagi, dapat lagi, ajarkan lagi, nyari lagi, ajarkan lagi. Ya, ya, banyak buku-buku yang Ana belajarnya dengan seperti itu. Belajar dulu oh, baru dapat, ajarkan ke yang lain. Itu lebih menguatkan. Ustadz, tanya Ustadz. Ya. Kalau isim maksur yang alif lamnya dibuang berarti nggak ada ya Ustadz ya? Berarti harus pakai alif lam terus ya? Oh, bisa saja. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Ini bagus ini pertanyaannya ya, karena ditanyakan jadi ingat itu. Isim maksur alnya dibuang, Mm-mm. maka tetap alifnya ada. Beda dengan mankus ya. Kalau mankus kan Mm-mm. alnya dibuang, alifnya hilang ya. Misal kita ambil al-huda ya. Mm-mm. Nah, kan gini ya. Al-huda. Ketika alnya dibuang, dia kembali ke hukum asalnya. Kalau dia memang menerima tanwin, maka dia Mm-mm. ditanwin. Mana? Oh, Mana? Ini ya, iya. hudan gitu. Oh, Al-huda jadi hudan, al-fata jadi fatan gitu. Apalagi tadi Al-Fatihah ya. Oh, ya, ya, ya. al-mustafa, mustafan. Ustadz, berarti kalau dia sebagai apa? Sebagai nganu, sebagai file berarti di doma ya Ustadz ya? Ya enggak. Oh, Ini, enggak, ini, tetap, ini sudah tetap, masuk oh, ke sorry ya Ustadz ya. Oh, ya, ya, ya. iya. Jadi enggak ada hudun, enggak ada hudin, enggak Ya. ada, adanya hudun. Berarti cuman fathah tanwin sama Iya. fathah ya Ustadz ya? Iya, Oh, cuma ya. fathah tanwin sama fathah saja. Fathah. Oh, Enggak ya, ya, ada ya. hudun, enggak ada hudin, adanya hudan. Mm-mm. Kalau Ya, isim mankus, hudan, kalau alnya itu hudan, salam dibuang, tuh ala hudan gitu ya. oh ya, ya. Gitu ya. Kalau isim mankus, kalau alnya dibuang berarti jadi tanwin, ya-nya juga dibuang. Iya, betul ya. Oh, ya. Kalau isim maksud enggak. Mm-mm. Misal al makna jadi apa? Ada Al-Manan. al makna gitu kan. Oh, al-makna. Al makna. Alnya dibuang jadi Makna. maknan Makna. gitu. Maknan. Oh, Maknan. makna. Oh, iya, iya, iya. Maknan. Maknan misalnya ketambahan domir ya. Iya. Maknan ini ketambahan domir jadinya pakai alif ini maknahu. Ya. Nah, ini nanti di imlanya, ini masuknya di imlanya. Hudahu itu kan sama. Hudahu. Nah, hudahu, maknahu dan sebagainya. Oh, Ustadz, kalau ditambahi domir berarti yang ya-nya itu jadi alif gitu, Iya. Ustadz? Alifnya Oh, alif bentuknya jadi alif yang bentuk, lurus. oh, yang berdiri ya, ya. Ya. Ya, jazakallah khair, Ustadz. Pak Iyakum. Ya bagus ya pertanyaan. Jadi anak teringat ya tadi terlewatkan itu penjelasannya. Nah, silakan kalau masih ada. Tanya Ustaz. Silakan ya. Musa Ustaz. Musa gak jadi Musa Ustaz? Apa? Namanya Nabi Musa kan Musa. Iya. Itu nggak Musa Ustaz ya? Iya, karena dia adalah isim maksur yang apa? Tidak menerima tanwin Musa. Itu tulisannya gitu. Nggak boleh musan. Oh, gitu. Bukan termasuk karena dia sudah ma'rifah Ustaz ya? Bukan. Karena dia nggak boleh menerima tanwin ya. Kan tidak semua ma'rifah itu nggak pakai tanwin. Muhammadun pakai tanwin, Hamidun pakai tanwin gitu kan. Oh iya. Iya Ustaz. Ya. Musa tanpa tanwin. Kecuali yang apa? Bisa nggak Musa pakai tanwin? Apa Ustaz? Hah? Apa tadi Ustaz? Bisa nggak Musa pakai tanwin gini? Jadinya gini. Bisa nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh, boleh.
Hah? Boleh kalau Oh maknanya ini ya, pisau iya itu cukur. karena Enggak, kalau tulisannya beda Ustadz. maknanya pisau cukur Iya, musan karena itu, beda Ustadz. iya beda makna. Musa bukan Ya, jadi kalau Musa nama yang Nabi nama Isa. orang tidak boleh pakai Mim sin ya, mim sin alif maksura ya. Musa. Gua Musa. ya ini nama ya, nama. Ustadz, ada kelas online kitab Darussul Lughah nggak Ustadz? Online yang kayak gini belum ada, Darussul belum ada. Kalau yang bukan online ada, yang sekedar share file materi, video, audio, YouTube di WA ada. Tapi yang online langsung seperti ini belum ada. Masih ada pertanyaan? Silakan. Ustadz beli kitabnya sama Ustadz di mana ya? Ya, Gimana yang ini caranya, belinya Ustadz? bisa langsung ke anak di grup kan anak umum kan itu. Japri ke anak nggak apa-apa. Japri ke nomor anak ya, nggak apa-apa. Jadi Ada. belajarnya tiap hari apa? Ini setiap hari Kamis insya Allah. Sebenarnya pukul 20 lah ya. Cuma karena tadi Ana dapat linknya itu sudah setelah Isya, jadinya Ana mundurin 15 menit. Juga Isyanya kan hampir jam 8 ya selesainya. Sekarang Isyanya malam. Jadi sekarang Al-Muyassar udah tamat Ustadz, tapi masih atau udah tamat Ustadz? Muyassar itu Al-Muyassar. baru sampai jilid 3. Masih berjalan kan Ustadz ya? Masih berjalan, udah di jilid 3. Lalu kitab yang ini harinya beda Ustadz? Yang ini hari Kamis ini. Yang ini hari Kamis. Oh, tiap seminggu sekali. Iya, sepekan sekali insya Allah. Yang Muyassar ada juga yang via Zoom, Ustaz? Yang via Zoom Ana belum ada. Mungkin kalau banyak yang butuhkan ya mungkin bisa. Cuma sekarang belum ada sih. Kalau Kayaknya interaktif, via Zoom lebih enak kayaknya ya. kalau interaktif kan bisa, kalau Iya, misalnya enggak langsung paham. gitu. Iya, langsung tanya yang muskil itu ya. Ustaz, kalau terlewat dah lupa lagi Ustaz. Udah nggak ada Ustaz. Udah nggak ada ya. Ya, Paham, kalau Ustaz. tidak ada maka kita cukupkan ya sampai ini. Silakan nanti dimurojaah lagi, dipahami lagi. Insyaallah. Ya syukur latihannya ditulis gitu ya, ditulis sehingga nanti selesai buku ini selesai juga menulis latihan yang ada gitu. Nah, dari anak Ustaz, cukup ada sekian. pertanyaan bisa, Oh, masih Ustaz. ada? Di chat itu terakhir. Ya silakan. Kalau penulisan hamzah di akhir kalau tidak ada alifnya bisa. Gimana? Itu di chatnya. Kalau penulisan hamzah di akhir kalau tidak ada alifnya. Oh, di chat ya. Mana lihat chatnya gimana? Kalau penulisan hamzah di akhir kok tidak ada alifnya? Maksudnya gimana ini? Ini yang Apakah penulisan hamzah harus pakai alif? Oh, maksudnya ketika fathah tanwin mungkin yang dia tanyakan gitu ya, mungkin ya. Mungkin yang ditanyakan itu hamzah di akhir dan fathah tanwin gitu mungkin. Ya, nisaan gitu misalnya ya. Ya, maksudnya gitu ya. Kayaknya ya. Ya, jadi untuk hamzah yang di hamzah yang fathah tanwin di belakang, kalau terletak setelah alif nggak pakai alif. Jadi bukan gini, bukan nisaan kayak gini, tapi tanpa alif. Nisa itu nisaan. Contoh lagi an kan gitu ya, bukan gini. Akan tetapi hamzah yang
Meskipun hamzah sebelumnya adalah huruf yang bersukun, maka dia pakai alif. Ya, misal kita nulis apa ini? Qara'tu terus juz'an. Juz'an gimana tulisannya? Juz'an. Pakai alif. Minal Qur'an. Qara'tu juz'an minal Qur'an. Saya membaca 1 juz dari Al-Qur'an. Ini pakai alif. Karena terletak setelah huruf yang bersukun. Ada yang mengatakan katanya karena ada 3 alif yang berjejer nggak boleh Ustaz ya? Alif, alif, alif gitu. Benar nggak Ustaz? Yang itu enggak, mana 3 alif berjejer, enggak ada 3 alif. Maksudnya nggak dikasih alif Ini kan bukan hamzah, nanti ini bukan alif ini. Ini hamzah. bukan alif, Maksudnya tapi ini Ustaz. hamzah. Ini alif, ini Ya, hamzah. hamzah. Seandainya alif, enggak ada alif berjejer karena dipisah oleh hamzah. Hamzah bukan alif, alif bukan hamzah. Kaidahnya adalah itu nanti di kaidah imla ya, sudah kita pernah bahas selesai ya kaidah imla. Karena terletak setelah alif, ya hamzahnya terletak setelah alif, maka penulisannya tidak ditambahkan alif. Beda dengan yang juz'an itu ditambahkan alif. Ya. Itu di imlanya ya, bukan di pelajaran nahwunya sebenarnya, di kaidah imlanya. Ya, barakallahu fiikum. Ya, kita Kalau khairan cukupkan ya. Ya, sampai di sini mungkin untuk pertemuan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan yang ada, Anda minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.